menjelang pilkada dan benar saja, iring-iringan kendaraan mereka dihadang oleh kelompok musuh bebuyutan sang ayah dan malahan menewaskannya. Serangan dari mereka terus berlanjut dan mulai menghabisi semua rombongan pengikut yang mengawal sang ayah. Seseorang berteriak memberitahukan kalau Basiredi musuh ayahnya itu sedang berada tak jauh sembari mengamati mereka, membuat pemuda ini segera berlari untuk mendatanginya sembari melumpuhkan anak buah dari Basiredi yang mencoba untuk menghentikan langkahnya. Namun sebuah serangan membuat bajunya terlepas, tapi dengan segala daya upayanya, pemuda ini akhirnya berhasil mengalahkan mereka semua. Sementara dengan shotgun di tangannya, Basiredi mulai menembaki si pemuda. Namun pemuda ini dengan sigap dapat menghalanginya. Kemudian dengan cepat segera mendatangi Basiredi yang mencoba mengisi kembali senjatanya. Dan dengan secepat kilat, pemuda ini berhasil melumpuhkannya. Tak lama berselang, polisi pun segera datang, yang seketika membuat pertarungan di antara mereka seketika menjadi terhenti dan kedua kelompok ini pun akhirnya segera dibubarkan. Pemuda ini kemudian kembali ke dalam mobilnya untuk membawa mayat sang ayah dan juga pamannya dengan mobil yang telah hancur untuk kembali ke rumah mereka. Kemudian jenazah kedua orang yang dicintainya diletakkan di halaman rumah mereka. Sementara semua anggota keluarga menjadi sangat sedih atas kehilangan mereka ini. Pemuda ini hanya bisa duduk terdiam sembari memegangi senjata di tangannya. Sang nenek meminta dirinya agar melepaskan senjata itu dan segera memakamkan ayah dan juga pamannya. Sementara semua warga mulai berdatangan untuk mengantarkan jasad sang ayah ke persemayaman terakhirnya. Pemimpin partai oposisi menelpon untuk mengatakan kalau mereka ikut prihatin atas kejadian ini dan berkata kalau dirimulah orang yang bisa menggantikan posisi sang ayah sebagai seorang kandidat yang akan maju pada pilkada kali ini. Sang neneknya kemudian datang untuk menasehati dirinya, berkata kalau kakekmu dulu juga tewas karena mengangkat senjatanya, dan bahkan sekarang anakku juga mengalami hal yang sama. Kemudian meminta cucunya ini agar bisa mencari jalan lain untuk menegakkan keadilan tanpa harus diriku juga kehilangan seorang cucu. Ketika gadis ini akan pulang dengan mobilnya, tiba-tiba para preman ini sudah berdiri di hadapannya dan akan segera menculik dirinya. Tanpa pikir panjang lagi, gadis ini segera melarikan diri dan segera berlari masuk bersembunyi ke dalam sebuah